Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bernadette Libertina Loho dengan NIM 2414201080. Saya mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, kelas A4, semester 1. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang apa itu korupsi dan bagaimana tindakan kita supaya tidak terjerumus dalam kasus korupsi. Untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi dengan dosen pengampu Dr. Randa Debbie Christine Rende MSc. Terima kasih atas kesempatan. Baiklah, pada saat ini saya akan mensosialisasikan bagaimana dan apa sih itu korupsi. Jadi korupsi ini adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan masyarakat atau negara. Nah, bentuk korupsi ini bisa berupa suap, pemerasan, penggelapan penyuapan, nepotisme, dan penyalahgunaan anggaran, di mana pejabat atau orang yang memiliki wewenang menggunakan posisinya untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Untuk mempertahankan diri, bagaimana tuh orang mau mempertahankan diri supaya tidak terjerumus dalam perilaku korupsi ini? Ada beberapa tindakan yang mesti orang lakukan. Yang pertama itu teguhkan nilai-nilai moral dan etika. Itu memiliki prinsip dan komitmen yang kuat terhadap integritas adalah kunci, dan tetapkan standar moral yang tinggi dalam setiap tindakan serta ingatan diri sendiri tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab. Yang kedua, pahami dampak negatif korupsi. Menyadari dampak jangka panjang dari korupsi baik terhadap individu, masyarakat, dan negara dapat memperkuat nilai untuk menghindarinya. Korupsi merusak kepercayaan, meningkatkan ketidaksejahteraan, dan menghambat kemajuan. Yang ketiga, bersikap transparan dan akuntabilitas. Selalu pertanggungjawabkan setiap keputusan atau tindakan yang diambil, terutama dalam hal keuangan atau sumber daya yang dikelola. Yang keempat, ciptakan lingkungan yang mendukung kejujuran, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sosial. Berkelilinglah dengan orang-orang yang memiliki komitmen terhadap kejujuran dan integritas. Yang kelima, menghindari situasi yang memungkinkan korupsi. Jauhi situasi atau kondisi yang bisa memicu godaan untuk melakukan tindakan tidak jujur seperti memberi atau menerima suap, memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, atau menggunakan wewenang dengan cara yang salah. Dan yang keenam, kembangkan kemampuan untuk mengatakan tidak. Ketegasan dalam menolak tawaran yang tidak etis sangat penting. Kadang-kadang pengaruh luar biasa mengajak seorang ke jalan yang salah. Namun dengan kepercayaan diri dan prinsip yang kuat, kita bisa menolak dengan tegas. Yang ketujuh, berpikir jangka panjang. Memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dalam hidup, serta menghargai pencapaian yang diperoleh dengan cara yang tidak sah dan jujur, akan membantu kita tetap fokus pada tujuan yang lebih besar daripada keuntungan sesaat. Diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hukuman bagi pelaku korupsi tergantung pada beratnya tindak pidana dan kerugian yang ditimbulkan. Nah, berikut ini hukuman-hukuman yang akan didapat jika kita melakukan korupsi. Yang pertama itu pidana atau penjara. Tentunya seorang yang melakukan korupsi akan berhadapan dengan pidana atau penjara. Pelaku korupsi dapat dikenakan hukuman penjara yang cukup lama, bahkan seumur hidup, tergantung pada besaran korupsi yang dilakukan. Berdasarkan pasal-pasal yang ada, hukuman penjara yang dijatuhkan bisa mencapai minimal 4 tahun untuk kasus korupsi yang ringan, maksimal 20 tahun untuk kasus korupsi yang berat. Dalam kasus tertentu, pelaku juga bisa dijatuhi pidana seumur hidup. Yang kedua, denda. Selain pidana penjara, pelaku korupsi juga dapat dikenakan denda yang besarnya bervariasi, tergantung pada keputusan hakim. Denda ini dapat mencapai sejumlah tertentu, yang tinggi misalnya hingga 1 miliar atau lebih, tergantung pada besarnya kerugian yang timbul akibat korupsi. Nah, yang ketiga, pengembalian kerugian negara. Tentunya kalau orang sudah melakukan korupsi, ada pengembalian, bukan kalau sudah masuk pidana,
orang tidak ada pengembalian. Jadi pengembalian kerugian negara. Pelaku korupsi diwajibkan mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindakannya. Jika tidak bisa mengembalikan uang tersebut, pelaku bisa dikenakan tambahan hukuman berupa ganti rugi atau penyitaan harta. Yang keempat, pencabutan hak politik. Dalam beberapa kasus selain hukuman pidana, pelaku korupsi juga bisa dikenakan pencabut hak politik seperti larangan untuk dipilih dalam jabatan publik selama jangka waktu tertentu atau seumur hidup. Yang kelima adalah tindakan tambahan. Pelaku korupsi dapat dikenakan tindak tambahan seperti penyitaan aset yang diperoleh secara ilegal atau larangan untuk bekerja dalam sektor publik untuk jangka waktu tertentu. Hukuman bagi pelaku korupsi bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi kepentingan masyarakat serta negara, namun pada praktiknya hukuman tersebut dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti beratnya tindak pidana, status pelaku, serta kerugian yang ditimbulkan. Nah, ketika kita melakukan korupsi atau terjerat dalam kasus korupsi, tentunya banyak sekali hal yang akan hilang dari kehidupan, dari aset-aset ataupun yang bisa merugikan diri kita sendiri. Jadi stop korupsi dan jangan sampai terjerumus korupsi. Amin. Terima kasih. Demikian video saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Dan jangan lupa bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kami tunggu tahun depan.